Film kali ini yang akan kita bahas berjudul The Mother, dirilis tahun 2023, disutradarai oleh Niki Caro. Cerita berawal di sebuah rumah aman milik FBI di daerah Linton, Indiana. Ada dua agen FBI bernama Chris dan Tommy sedang menginterogasi seorang wanita hamil, sebut saja namanya Susie, yang diperankan oleh Jennifer Lopez. Susie merupakan tentara wanita yang terindikasi terlibat dalam perdagangan senjata antara Hector dan Adrian. Hector merupakan kriminal, sedangkan Adrian mantan senior Susie saat bertugas di Afghanistan. Susie yang menjadi perantara perdagangan itu diminta keterangannya. Sebelum menjelaskan, Susie mengatakan kalau rumah itu tidak aman. Chris coba meyakinkan kalau tempat itu aman. Susie sempat menjelaskan jenis senjata yang diperdagangkan. Tiba-tiba Tommy headshot. Karena itu Susie dan Chris langsung berlindung. Tanpa jeda, FBI yang lain juga terheadshot. Chris yang diperankan oleh Omari Hardwick menaiki sebuah tangga. Susie coba memperingatkan untuk tidak dekat dengan jendela, namun itu terlambat. Chris sudah tertembak dan gelundung. Susie lalu mengambil pistol Chris dan menyeretnya ke dapur, lalu menutup luka itu dengan lem. Setelah itu, Susie membuat bom molotov dengan menggunakan botol sabun dan lilin, lalu bersembunyi. Tak lama datang Adrian yang diperankan oleh Joseph Fiennes mencari Susie. Saat ketahuan, Susie langsung menembak, namun yang tertembak hanya tangannya dan itu peluru terakhir Susie. Tanpa basa-basi, Adrian mengeluarkan pisau langsung menusuk perut Susie yang sedang hamil. Tak lama bom itu meledak dan membakar Adrian. Sedangkan Susie coba menahan luka tusukannya dan menyalakan shower agar tidak ikut terbakar. Singkat cerita, Susie sudah berada di rumah sakit dan melahirkan bayinya. Setelah itu datang agen khusus yang bernama William, memberitahu kalau jasad Adrian tidak ditemukan di TKP, walaupun terlihat terbakar. Ia juga memberitahu untuk menyerahkan anaknya untuk diadopsi orang lain agar lebih aman, dan merahasiakan kalau itu anaknya Susie. Anak Susie bernama Zoe. Susie kemudian menemui Chris dan meminta untuk selalu memberi informasi tentang Zoe secara berkala, dan Chris menyetujuinya. Sebelum pergi, Susie melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Susie berpindah hidup di Alaska, menemui teman lamanya yang bernama George yang merupakan pensiunan militer. Jones mengantar Susie ke sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Susie meminta John untuk berpura-pura tidak mengenalnya. 12 tahun pun berlalu. Susie terlihat sedang berburu. Saat akan pulang, ia melihat seekor serigala sedang memakan rusa buruannya. Melihat itu, Susie coba untuk membunuhnya. Namun saat melihat serigala itu memiliki beberapa anak, Susie kemudian membiarkan serigala itu pergi. Setelah itu membawa rusanya. Saat di rumah, Jones datang membawa sebuah surat. Biasanya surat itu berisi foto-foto perkembangan Zoe, namun kali ini berbeda. Isi suratnya adalah sebuah koordinat dan jam serta sebuah tiket kargo. Mungkin agar tidak ketahuan dikirim menggunakan kargo. Setelah itu Susie menyiapkan barang-barangnya. Saat di bandara Cincinnati, Ohio, Susie dijemput oleh Chris. Susie menanyakan soal apa yang terjadi. Chris menjelaskan kalau polisi menggerebek anak buah Hector di Neuro Laredo. Banyak ditemukan senjata. Selain itu mereka menemukan foto Zoe yang diperlihatkan oleh Chris. Melihat itu Susie bertekad akan melindunginya. Susie kemudian diantar ke sekolah Zoe, namun ia hanya bisa melihatnya dari jauh. Melihat Zoe dijemput oleh ibu angkatnya. Malam harinya Susie pergi ke rumah Zoe dan melihat Zoe dari kejauhan. Pagi berikutnya Zoe dan ibu angkatnya sedang bermain di taman, sedangkan Susie memantau dari kejauhan. Tiba-tiba ada mobil yang mencurigakan yang membuat Susie melakukan senapannya. Susie melihat pria bertato laba-laba yang diketahui bernama Tarantula yang memberi tanda untuk bergerak menculik Zoe. Anak buah Tarantula coba mendekati Zoe. Melihat itu, Susie melumpuhkan satu persatu para penjahat yang membuat orang menjadi panik dan berlarian. Tarantula melihat posisi Susie dan menyuruh anak buahnya membereskan. Tarantula menembak ibu angkat Zoe dan membawa Zoe. Saat Susie akan menembaknya, ada bus yang menghalangi bidikannya.
sehingga tarantula bisa lolos membawa Zoe. Susi berusaha sembunyi dari anak buah tarantula. Ia bersembunyi di bawah kolong mobil sambil bergerak. Anak buah tarantula menyusuri tempat parkir. Susi lalu masuk ke dalam mobil pickup lalu menyalakan dan langsung menabrak penjahat itu, setelah itu kabur. Namun karena ada polisi, Susi keluar dari mobil lalu melompat dan masuk ke dalam mobil kruis. Malam harinya banyak polisi berada di rumah Zoe. Susi melihat foto-foto yang ada di rumah itu. Susi juga masuk ke kamar Zoe dan melihat beberapa koleksi milik Zoe. Singkat cerita, Susi dan Kruis pergi ke Kuba. Mereka stay di sebuah kafe. Tak lama datang tarantula. Susi dan Kruis menyergap tarantula yang sedang menikmati sabu. Belum sempat dijawab, Kruis ditusuk dari belakang yang membuat Susi lengah dan tarantula bisa kabur. Susi mengejarnya, sedangkan Kruis berkelahi dengan penjahat lain. Walaupun sudah tertusuk, Kruis masih bisa mengalahkan penjahatnya. Susi mengejar tarantula melewati pemukiman warga. Ia juga menggunakan motor hasil maling milik warga. Karena terhalang oleh anak-anak sekolah, Susi meminta Kruis untuk mengejarnya. Tiba-tiba Susi menabrak mobil yang membuatnya terlempar. Supir mobil itu marah-marah, namun oleh Susi malah dilempar helm dan Susi mengambil mobilnya. Kruis masih terus mengejarnya, sedangkan Susi menggunakan mobil melalui jalan lain yang berencana untuk menghadangnya. Saat berada di persimpangan jalan, tarantula ditabrak oleh Susi lalu dibawa. Tarantula diikat dan dipukuli oleh Susi karena tidak mau mengatakan di mana Zoe berada. Susi dan Kruis menutup kepala tarantula dengan baju lalu menyiramnya dengan minuman. Tarantula kemudian mengatakan di mana Zoe berada, di sebuah perkebunan milik Hector yang dijaga ketat. Kruis mengatakan kalau itu mungkin jebakan, namun Susi tidak peduli, yang penting buat dirinya Zoe bisa bebas. Ia juga siap untuk ditangkap. Tarantula mengatakan kalau bukan Susi yang diinginkan, dan Zoe juga akan dibunuh. Mendengar itu, Susi menendang tarantula sehingga terjatuh dan lehernya tertancap botol. Di sebuah hotel, Kruis bertanya bagaimana Susi bisa terlibat dengan Hector dan Adrian. Susi mengatakan kalau saat di Afghanistan, Susi dilatih menjadi tentara oleh Adrian. Susi ditawari menjadi bawahannya, namun tidak mau dan lebih memilih menjadi penjaga menara. Setelah tahu kalau Adrian jual beli senjata. Karena lama menjadi penjaga menara membuat Susi menjadi lebih teliti dan mengetahui kalau Hector mencuri senjata dari pangkalan militer tanpa diketahui penjaga. Namun Susi mengetahuinya. Singkat cerita, Susi mempertemukan Adrian dengan Hector. Di situ Susi hamil, namun ia tidak memberitahu siapa ayahnya. Susi mulai mencium ada yang disembunyikan dari transaksi Adrian dan Hector. Karena Susi ingin tahu, ia mengecek kontainer yang berisi peti-peti senjata. Lalu Susi melihat satu kontainer yang mencurigakan. Setelah dibuka, isinya adalah anak-anak yang kumuh dan lusuh. Mengetahui itu, Susi kemudian menghubungi pihak Kruis. Setelah selesai bercerita, Susi dan Kruis pergi ke markas Hector untuk menyelamatkan Zoe. Banyak penjaga di tempat itu. Susi kemudian menyiapkan senjata lalu melumpuhkan beberapa penjaga. Perlahan-lahan Susi masuk ke rumah, lalu melumpuhkan satu persatu penjaga yang dilihatnya. Sedangkan Kruis bertugas mematikan aliran listrik. Susi menemukan Zoe kemudian membawanya pergi. Zoe yang tidak tahu kalau itu ibunya meronta-ronta saat dibawa pergi. Zoe yang melihat Kruis kemudian memeluknya. Susi yang masih punya urusan kembali masuk ke rumah itu dan mencari Hector. Ternyata Hector sudah menunggunya. Hector meminta Susi untuk membuang senjatanya. Ia juga mencoba mengancam Susi. Susi mengambil lilin dan membakar kasur, lalu melepaskan pisau langsung membunuh Hector dan meninggalkannya. Saat di bandara, Zoe melihat Susi dengan tatapan aneh. Saat di mobil, Zoe terlihat sedang browsing-browsing tentang cara mengetahui ibu kandung. Selama perjalanan, sesekali Susi melirik Zoe. Saat berhenti di pom bensin, Susi memberikan permen karet kepada Zoe. Tiba-tiba Zoe bertanya kepada Susi apa dia ibunya. Sambil pergi, Susi mengatakan kalau dia bukan ibunya. Kruis kemudian memberi sebuah HP kepada Susi agar tetap berkabar. Susi berpisah dengan Kruis dan Zoe. Saat di mobil, Zoe bertanya kepada Kruis kenapa Susi tidak mengaku kalau dia ibunya. Kruis tidak menjawab tapi mengalihkan pertanyaannya. Zoe dengan mata berkaca-kaca terus melihat ke arah Susi. Setelah Zoe jauh, Susi menjadi sedih dan teringat saat mengandung Zoe.
Saat pagi, Cruise dan Zoe sudah hampir sampai ke rumah Zoe. Tiba-tiba mobil Cruise ditabrak oleh anak buah Adrian yang ternyata masih hidup. Zoe masih tersadar, Cruise yang masih pingsan ditarik keluar. Zoe juga keluar dari mobil dengan terhuyung-huyung dan bertemu dengan Adrian. Dari kejauhan, Susie datang dengan menggunakan motor. Mungkin karena firasat seorang ibu, kemudian ia mengikuti mobil Cruise. Melihat itu, Susie langsung turun dan melindungi Zoe. Susie terkejut melihat Adrian masih hidup. Tiba-tiba Cruise ditembak oleh Adrian. Susie yang melihat bensin bocor dengan cepat menyuruh Zoe kabur sambil menyalakan korek dan melemparkannya ke bensin yang membuat mobil meledak. Kesempatan itu digunakan Susie dan Zoe untuk kabur. Susie dan Zoe berhenti di kafe untuk sarapan. Di tempat itu Zoe bertanya kenapa orang-orang itu mengejarnya. Karena Zoe masih terlalu muda, Susie tidak bisa mengatakan alasannya. Susie mengambil HP Zoe dan mencari nomor ibunya. Setelah itu menghubunginya. Susie mengatakan kalau Zoe belum bisa kembali, namun Susie akan segera mengembalikannya. Susie membuang HP milik Zoe agar tidak bisa dilacak. Ia juga membeli sebuah mobil pickup. Setelah itu Susie mampir ke tempat John untuk membeli beberapa stok makanan. Setelah itu Susie membawa Zoe ke tempat persembunyian. Ternyata mereka sudah di Alaska. Setelah sampai, Susie mengajak Zoe berburu untuk makan malam. Susie menembak seekor rusa yang membuat Zoe sedih. Karena hal itu Zoe tidak mau memakan daging rusa itu. Hari berikutnya, Susie mengajari Zoe menyetir, menembak, dan bertahan hidup. Zoe sempat melot dan kesulitan karena rindu ibu dan ayah angkatnya. Zoe mengancam Susie agar cepat memulangkannya. Singkat cerita, saat Susie balik dari belanja, ia memberi sebuah pisau lipat dan mengajari cara menggunakannya. Hari berganti, Zoe sudah bisa menembak semua target latihan. Zoe terlihat sudah mulai menikmati keadaannya. Suatu pagi, Susie bangun dan melihat kalau Zoe sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dengan membawa pistol, Susie mencari setiap sudut hutan, dan ternyata Zoe sedang bermain dengan anak-anak serigala. Tiba-tiba salah satu serigala menggigit tangannya. Melihat itu, dengan cepat Susie membawanya ke klinik terdekat. Di klinik itu, Zoe mengatakan nama aslinya. Karena hal itu, Susie kemudian meminta John untuk menjaga Zoe. Tak berselang lama, Adrian dan anak buahnya sudah sampai di tempat Susie. John yang melihat rombongan Adrian menginfokan kepada Susie. Susie kemudian meminta John agar membawa Zoe pergi. Zoe bertanya kepada John di mana mengenal Susie. John menceritakan sejarahnya. Ia juga memberitahu Zoe untuk tidak melihat Susie dari perkataannya, tapi dari perbuatannya. Saat di rumah John, Zoe mencari sesuatu dan menemukan sebuah amplop yang berisi foto-foto Zoe saat masih kecil, dan secari surat yang berisi tentang rasa sayang Susie kepada Zoe. Setelah itu, Zoe pergi membawa mobil bergegas menuju ke rumah Susie, sedangkan John yang kecolongan hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Di sisi lain, Adrian dan anak buahnya sudah sampai di dekat rumah Susie. Adrian memerintahkan untuk menyergap Susie, sedangkan untuk membunuh adalah bagian dirinya. Saat anak buah Adrian menyusuri hutan, ada yang terkena ranjau yang dipasang oleh Susie. Susie juga membunuh beberapa penjahat. Di sisi lain, dengan menggunakan motor salju yang dibuat jalan sendiri dan dipasangi bom, Adrian meledakkan rumah Susie. Susie yang menyamar menjadi penjahat bisa melumpuhkan satu dan mendengar informasi kalau ada gadis menyetir mobil di jalan selatan. Susie bergegas menuju truk itu. Begitu juga Adrian dan meminta anak buahnya untuk menangkap gadis itu. Zoe sempat tertangkap namun bisa diselamatkan oleh Susie. Susie kemudian membawa Zoe ke atas pohon tempat aman untuk menembak. Dari tempat itu, Susie membunuh satu penjahat. Tak lama tempat itu diketahui oleh Adrian. Dengan membidik ke arah Zoe, Adrian mengancam agar Susie menemuinya atau Zoe akan mati. Susie meminta Zoe untuk lari saat Adrian teralihkan. Setelah itu, Susie menemui Adrian. Ia meminta Susie membuang semua senjata serta pakaiannya. Setelah itu berkelahi dengan tangan kosong. Sedangkan Zoe tidak lari, malah bersiap menembak. Susie dan Adrian berkelahi dengan cukup seimbang. Susie mengeluarkan pisau dan sempat melukai tangan dan wajah Adrian. Namun itu tidak membuat Adrian kalah, malah membuatnya bisa mendekap Susie. Saat Adrian mengira Zoe ada di atas pohon, tiba-tiba terdengar tembakan dari Zoe yang membuat Susie dan Adrian terlempar. Susie yang sempat membentur bebatuan membuatnya pingsan. Saat Zoe akan menolongnya, ia ditangkap oleh Adrian. Tak lama Susie tersadar.
merasakan kesakitan akibat benturan itu. Tangan kirinya mengsle, dan Susi coba membenarkan tulangnya terlebih dahulu dengan menghantamnya ke batu. Susi melihat mobil Adrian yang cukup jauh. Dengan menggunakan senjata yang ada, ia menembaknya namun tidak kena. Lalu Susi menembak untuk yang kedua kalinya. Merasa tidak mengenainya, Susi menangis sekencang-kencangnya. Tak lama mobil itu berhenti karena Adrian terkena tembakan dan Zoe bergegas menghampiri Susi. Setelah kejadian itu, Susi mengantarkan Zoe pulang. Saat akan turun dari mobil, Zoe memeluk Susi. Susi masih bisa melihat Zoe namun dari kejauhan. Hal itu sudah cukup membuat Susi senang. Dan Zoe tetap bersama keluarga angkatnya. Cerita usai.